Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai tes kita. Mari kita akan bersyukur dengan pujian Yesus memegangku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya sesuai dengan pujian ini bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kami kemenangan saat kami bertindak mempercayai Engkau Tuhan di segala laku kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Hamba mohon buka hati pikiran kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Bertindaklah jangan diam saja. Diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang.
Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini saja sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Nah, pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ya, diambil dari kitab Raja-Raja ini. Kalau kalian pengen mengerti lebih jauh, silakan dibaca dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Pada saat itu dikatakan kota Samaria itu sedang terkepung oleh pasukan Aram. Jadi memang betul-betul terkepung hebat ya pada saat itu ya. Dan apa yang terjadi, tentunya hubungan keluar dari kota itu memang betul-betul terputus. Akhirnya tidak ada akses untuk masuk bahan makanan dan tidak ada akses untuk keluar pada saat itu. Dan itu membuat pada saat itu kerajaan Samaria itu betul-betul menderita. Termasuk rajanya, ya para pembesarnya, orang-orang kaya, orang-orang miskin pada saat itu memang betul-betul menghadapi yang namanya kesulitan yang besar. Dan mereka sangat-sangat menderita. Lama-kelamaan bahan makanan di kota itu semakin menipis dan pada akhirnya habis kan. Nah, namun suatu ketika ada yang namanya Nabi Elisa datang ke kota itu dan kemudian menubuatkan ya, bukan datang ke kota itu, dia memang sudah ada di kota itu ya, menubuatkan akan hal itu dan kemudian menyampaikan kepada raja, menyampaikan kepada orang-orang Samaria, mengatakan demikian, bahwa dikatakan Tuhan akan melakukan mujizat atas kota itu. Tuhan akan membuat jalan di mana dikatakan di situ bahwa dikatakan besok kira-kira sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok loh ya, dikatakan Elisa. Ya, dari apa yang disampaikan Elisa adalah firman Tuhan. Besok dikatakan sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 tepung ya 2 suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tapi teman-teman sekalian, pada saat itu ada yang namanya seorang perwira ya, seorang perwira yang menjadi ajudan raja mengatakan demikian, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu bisa terjadi atau mungkin terjadi? Tetapi jawab Elisa pada saat itu, sesungguhnya engkau melihatnya, dengan matamu sendiri engkau akan melihatnya, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dikatakan pada saat itu memang perwira dia memakai mungkin dengan akal pikirannya ya, dia mengatakan mana mungkin itu bisa terjadi. Tetapi rupanya ada orang-orang kusta yang diasingkan di luar sana yang tidak pernah mendengarkan mungkin nubuatan yang disampaikan oleh Elisa ini pada saat itu. Mereka mengatakan, ngapain kok kita diam di sini saja? Kita ini kelaparan. Tapi kalau kita masuk ke kota Samaria, di sana juga ada kelaparan, kita juga akan mati di sana. Tetapi kalau kita berdiam di sini, kita juga akan mati. Kenapa? Kita tidak makan apa-apa. Nah, ada baiknya sekarang kita menyeberang ke perkemahan orang Aram. Nah, waktu mereka bertindak menyeberang ke sana ya, masuk ke perkemahan orang Aram, mereka kaget. Di kota itu sepi sama sekali ya, di tempat perkemahan ya yang mengelilingi kerajaan Israel pada saat betul-betul sepi. Orang-orang Aram sudah lari semua pada saat itu. Nah, rupanya teman-teman sekalian, apa yang dinubuatkan Nabi Elisa ya, nubuatan Tuhan kepada masyarakat orang-orang Samaria pada saat itu betul-betul terjadi. Waktu orang kusta ini, 4 orang kusta ini tidak masuk ke kota itu, dikatakan Tuhan itu membuat suara-suara sepertinya orang-orang Aram itu mendengar pasukan besar dari kerajaan Israel ya, ada pasukan berkuda, orang-orang tentara dan sebagainya. Mereka mendengar riuh heboh seperti itu, dan pada akhirnya orang-orang Aram itu lari. Padahal yang masuk itu hanya 4 orang kusta ke tempat itu. Kita melihat bahwa Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang besar sesuai dengan apa yang difirmankannya. Nah, dari hal ini kita belajar bersama sebenarnya ya. Banyak anak-anak Tuhan yang mengaku orang Kristen, kadangkala tidak berbuat apa-apa waktu mereka menghadapi yang namanya kesulitan. Kita sering tahu janji Tuhan, ya, kita sering tahu janji Tuhan, tapi kita nggak mempercayainya dengan penuh hati.
Sehingga waktu kita menghadapi kesulitan, waktu mungkin kalian sedang menghadapi masa-masa yang sulit ya, dalam saat-saat ujian, mungkin saat-saat mungkin menentukan besok mau kuliah di mana, masa depan kalian. Kadang-kala kita gak bertindak apa-apa. Nah, banyak terjadi seperti ini. Kita hanya diam, kadang-kala pasrah, kita mengatakan, ya ini mungkin udah nasibku aja. Coba kalian bayangkan kalau seandainya 4 orang kusta tadi mengatakan seperti itu, ya udah nasibku aja seperti ini, mereka akan mati. Demikian juga dengan kita. Kalau kita hanya berdiam diri saja, tidak mau merubah keadaan kita, tidak mau merubah dikatakan kelemahan kita, tidak memperbaiki diri, dan dikatakan seperti mengupgrade diri kita sendiri, kita akan seperti itu dari tahun ke tahun dan tidak akan mengalami apa-apa. Tetapi kalau kita melakukan, bertindak ya, melakukan tindakan kita dengan benar, dengan mempercayai kebenarannya, mempercayai Tuhan dalam hidup kita yang menyertai kita. Kita lihat ada perubahan-perubahan besar dan Tuhan akan campur tangan dengan apa yang kita lakukan di area-area dikatakan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu ya, teruslah berusaha, belajarlah dengan tekun ya. Dan dikatakan kita harus melebihi mungkin dikatakan target ya, apapun yang sedang kita rencanakan. Tetapi jangan lupa, berdoalah senantiasa, cari Tuhan di dalam segala kesempatan aspek kehidupan kita. Maka kita akan melihat Tuhan yang akan bekerja jauh melebihi daripada apa yang kadang-kala kita bayangkan atau pikirkan. Nah, oleh sebab itu mari teman-teman, jangan stagnan di tempat saja. Jangan stagnan pada kelemahan-kelemahan kita. Jangan hanya berhenti meratapi nasib kita. Tapi hari ini kita mau bangkit, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Belajar dengan sungguh-sungguh. Siapkan dirimu dengan sungguh-sungguh untuk menatap masa depan dan menggapai apa yang kau impikan. Biarlah kiranya semuanya pagi hari ini kalian semua bisa mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh ya, dengan baik, dengan jujur, dengan hati yang senantiasa penuh dengan semangat mengerjakannya, sehingga jawaban-jawaban kita merupakan jawaban yang baik ya, kita bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, biar kiranya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini, bagi yang mendengarkan, terlebih lagi yang melakukan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami bahwa kami harus bertindak. Kami tidak mau stagnan di tempat ini saja, di area-area kelemahan kami, tetapi kami mau keluar melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, melangkah lebih jauh, memenangkan setiap pertandingan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya oleh anugerah-Mu Tuhan, kami akan keluar menjadi seorang pemenang. Kami bersyukur mendengarkan firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat mengerjakan tes. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.